Nggak boleh ya. Saya butuh sekali kan. Harusnya Bapak ikut. Dia bilang tadi dari Menteri Perhubungan, Bapak nggak ada namanya, Pak. Mohon maaf, tidak kami selip-selipkan, tidak bisa. Ya sudah. Biar kami perintahkan Dandim lah, Pak, di sana untuk memonitor. Biar ya, Pak Menteri itu sudah melaksanakan tugas-tugas kita. Ya. Ini kan tugas mereka yang tak. Betul. Ayo kalau saya suruh ngomong, semua saya omongkan. Ini tak mau dengar omong saya aja, Pak. Ini dari Kapolres yang menangani masuk ke Pak Kapolda itu baru, sehingga saya baru diberitakan siapnya Dia Pak Kapolresnya Asyafnya Panji Budi kan. Ini jam berapa menit pesawat? Udah, kali. Sebenarnya beliau ini belum mendapat informasi yang lengkap ya. Jadi Satgas yang khusus penanganan PMI di perbatasan itu adalah Satgas khusus di bawah pimpinannya itu Panglima Kodam 12 ya. Nah, itu memang ada peraturan PMI itu harus di swab PCR dulu, kemudian dikarantina selama 5 hari ya. Nah, kita lakukan waktu itu di Entikong dan di Aru. Ternyata di Entikong itu kapasitas untuk karantina itu sedikit ya. Mereka pakai veil belt. Dan 1 hari itu karena dia harus menunggu selama 5 hari, mereka sampai sekitar 700-900 orang dalam 1 hari. Dalam kapasitas yang kecil. Nah, untuk itu Pak Gubernur bersama Pak Panglima itu mengambil kebijakan PMI yang dari Entikong setelah dites antigen itu dibawa dengan mobil bus khusus, bus Damri ya. Nah, dengan bus Damri itu kami bawa ke Pontianak. Mereka tidak boleh turun. Mereka dikawal oleh Kodam ya. Mereka tidak boleh turun selama perjalanan, lalu dikarantina di tempat-tempat karantina yang layak di Pontianak ya. Kami taruh di LPMP, di BPSDM ya, maupun di Upelkes ya. Nah, ini sebenarnya supaya tidak terjadi penumpukan di sana. Kalau penumpukan di Entikong itu sehari sampai 700-900 orang kan terjadi penularan ya. Nah, itu yang kemarin dipertanyakan oleh Menhub ya. Saya harap Menhub mendapatkan penjelasan yang lebih lengkap tentang penanganan PMI di Kalimantan Barat ini. Nah, kau tanya nanti. Jadi Kalbar itu. Jadi Penhub itu mempertanyakan kenapa kita ini Kalbar ini membawa PMI itu justru diisolasi di Pontianak. Kan jaraknya jauh. Maksudnya harusnya di sana. Harusnya di sana, ya kan? Nah, tapi kan beliau itu tidak tahu bahwa kita kan pernah melakukan itu. Mereka ini kan harus dikarantina selama 5 hari. Ya. Di tes PCR hari pertama, tes PCR hari kelima. Hari kelima negatif baru boleh pulang. Nah, itu kan sehari kan kadang-kadang 100, 125. Ya kan kalau 5 hari dia numpuk menjadi 700 sampai 900 orang. Sementara kapasitas karantina di sana kan kecil. Ya kan? Nah, terjadi ribut waktu itu kan. Ribut, orang protes kan, seperti ditaruh di kandang kambing lah segala macam ya. Nah, waktu itu Pak Gubernur dan Panglima menggesernya ke sini dan itu kami kawal, tidak boleh mereka turun selama perjalanan dan kapasitas bus itu hanya boleh kami isi 50%. Ya. Nah, itu kami bawa ke sini. Setelah itu baru kami tes PCR di sini. Ya, nah, itu yang dipertanyakan oleh Menhub. Nah, jadi kalau memang Menhub ingin bahwa kita melaksanakan karantina itu di perbatasan di PLBN, maka Menhub harus mendirikan gedung isolasi dengan kapasitas tempat tidur paling tidak 1.000 tempat tidur di Entikong maupun di Aru. Ya.
Jadi seandainya Menteri Perhubungan minta karantina itu dilakukan di PLBN, maka Menhub harus mendirikan gedung karantina dengan kapasitas 1.000 tempat tidur, baik di Aruk maupun di Entikong. Siap, Pak. Sudah. Ya? Penjelasan itu. Kepala Dinas Kesehatan belum.